Halo, salam semuanya untuk Universitas Siber Asia. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Amrullah, kelas SI 202, Prodi Sistem Informasi. Sekarang saya akan menjawab ujian tengah semester untuk mata kuliah Sistem Basis Data. Baiklah, untuk dosen pembimbing, untuk dosennya Ibu Nopidian Natasha, Eskom MMSI. Pertama, pengenalan sistem basis data. Materi ini membahas dasar-dasar sistem basis data, mulai dari konsep data file hingga sistem basis data modern. Awalnya, pengelolaan data dilakukan secara manual menggunakan sistem berkas terpisah atau file-based system, di mana setiap program memiliki data sendiri. Seiring berkembangnya teknologi, sistem ini berevolusi menjadi sistem manajemen basis data atau DBMS yang mengintegrasikan seluruh data organisasi secara efisien dan terpusat. Konsep dasar. Data adalah fakta atau fenomena yang dicatat untuk menjadi dasar informasi. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan, tersimpan secara terorganisasi, dan dapat digunakan bersama untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem basis data adalah kombinasi antara data perangkat keras, perangkat lunak, atau DBMS, sistem operasi, dan pengguna atau user yang berinteraksi untuk mengelola data. Komponen sistem basis data antara lain: 1. Data mencakup data operasional, input, dan output. 2. Hardware, perangkat fisik untuk menyimpan input atau output dan komunikasi. Yang ketiga, termasuk DBMS sebagai pengatur akses ke data. Yang keempat, user, terdiri dari database administrasi atau DBA, programmer, dan end user. 5. Operating system, mengelola sumber daya komputer dan kompatibilasi dengan DBMS. Keunggulan sistem basis data mencakup antara lain: mengurangi redundansi data, menjamin integritas dan keamanan data, memungkinkan akses multi-user, mendukung pemulihan data atau recovery. Data bersifat independen, tidak tergantung program. Dan kelemahan sistem basis data antara lain: 1. Membutuhkan ruang penyimpanan besar. 2. Memerlukan tenaga ahli. 3. Perangkat lunak DBMS mahal. Kerusakan sistem dapat mempengaruhi seluruh bagian yang terkait. Jenis penggunaan: 1. Naive user, menggunakan menu aplikasi tanpa menulis program. Casual user, menggunakan bahasa query untuk mengambil data. 3. Programmer, membuat aplikasi yang mengakses basis data. 4. Database administrasi atau DBA, mengelola, memonitor, dan menjamin keamanan serta integritas sistem.
Lingkungan basis data. 1. Mengganti sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mendefinisikan, membangun, mengelola, serta mengontrol akses terhadap bisnis data. Tujuan utamanya adalah menyediakan lingkungan yang efisien untuk menyimpan dan pengambilan data, serta menghadiri redundansi, inkonsistensi, kesulitan akses, dan masalah integritas maupun keamanan data. 2. Arsitektur DBMS yang dikembangkan oleh Ansri Spex terdiri atas 1. Level eksternal atau external level, tampilan data sesuai kebutuhan pengguna. Contohnya, data hari ini disimpan dalam bentuk angka 1 sampai 7, tetapi ditampilkan sebagaimana hari Senin sampai Minggu. Yang kedua, level konseptual atau conceptual level menunjukkan hubungan logis antara data dalam basis data secara keseluruhan. Yang ketiga, level internal atau internal level menunjukkan bagaimana data disimpan secara fisik, termasuk konversi dan enkripsi. Struktur ini mendukung data independence atau kemandirian data, yakni kemampuan untuk memodifikasi satu tingkat skema tanpa mempengaruhi tingkat lainnya. Yang ketiga, data independence atau kemandirian data. Terdapat dua jenis ketidakbergantungan data. Yang pertama, physical data independence, yaitu perubahan fisik, misalnya reorganisasi file atau perubahan media penyimpanan, tidak mengetahui skema konseptual. Yang kedua, logical data independence, yaitu perubahan logis pada struktur data, misalnya penambahan tabel atau atribut, tidak memengaruhi aplikasi yang menggunakannya. Konsep ini sangat penting dalam desain sistem skala besar seperti sistem perkembangan dan e-commerce, karena menjaga stabilitas aplikasi di atas perubahan struktur data atau Cornell dan Morris. Yang keempat, bahasa DBMS. Bahasa DBMS dibagi menjadi 3 kategori, antara lain 1. Data Definition Language atau yang disingkat dengan DDL, untuk mengubah dan menghapus struktur data. Yang kedua, data manipulasi language, yaitu memanipulasi data control language, untuk mengatur hak akses dan kontrol terhadap data. 5. Fungsi utama DBMS. DBMS menyediakan berbagai layanan untuk menjaga integritas dan efisien sistem, antara lain 1. Ini ada 7 ya. 1. Penyimpanan, pengambilan, dan modifikasi data. 2. Katalog metadata untuk dekripsi item data. 3. Dukungan transaksi dan kontrol konkurensi. 4. Mekanisme pemulihan. 5. Kontrol otoritas dan keamanan. 6. Integritas dan konsistensi data. 7. Yang terakhir, kemandirian data atau data independence.
Nah, terus lanjut yang keenam. Komponen utama DBS meliputi antara lain query processor, yaitu mengubah permintaan pengguna saya ulangi. Query processor yaitu mengubah permintaan pengguna menjadi perintah internal. 2. Database manager menjalankan query dan mengatur operasi basis data. 3. File manager mengatur menyimpan fisik data. Yang keempat, DML processors dan DDL compiler, yaitu menafsirkan perintah DML dan DDL. Yang kelima, yang terakhir, data dictionary manager atau mengelola mendata atau data tentang data. 7. Arsitektur DBMS multi-user. Terdapat 3 model utama. Yang pertama, teleprocessing, yaitu seluruh pemrosesan dilakukan di komputer pusat dengan terminal DUB yang hanya menampilkan data. Yang kedua, file server. Data disimpan di server, tapi setiap workstation menjalankan DBMS sendiri. 3. Client server. Pemrosesan dibagi antara klien atau user interface dan logika aplikasi dan server pengelola data. Model ini meningkatkan efisiensi, keamanan, dan skalabilitas sistem. Yang ke-8, data dictionary atau kamus data. Data dictionary menyimpan metadata yang menjelaskan isi dan struktur database, termasuk nama tabel, tipe data, penggunaan yang berwenang, serta batas integritas. Sistem ini bisa aktif otomatis diperbaharui oleh DBMS atau pasif atau dikelola manual. 9. Produk DBMS populer ada 3. Yang pertama, Microsoft Access, yaitu DBMS sederhana untuk aplikasi skala kecil. Yang kedua, MySQL dan PostgreSQL, yaitu DBMS Open Secure untuk aplikasi menengah. Yang ketiga, Oracle dan Microsoft SQL Server, yaitu DBMS interference untuk skala besar dengan dukungan transaksi dan keamanan tinggi. Itulah mengenai DBMS. Sekarang kita lanjut konsep model data. Konsep model data pada materi ini dibahas tentang konsep, yaitu cara menggunakan dan mengatur data agar mudah dipahami, disimpan, dan diolah dalam suatu sistem basis data. Model data membantu perancang sistem untuk menentukan struktur data, hubungan antara data, serta antara pengelolanya. Kategori model data. Secara umum, model data dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Model data konseptual, menggunakan data secara umum dan logis tanpa mengatur pada perangkat lunak tertentu. Contoh, Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang kedua, model data logis, menjelaskan struktur data secara lebih detail, seperti tabel, atribut, dan relasi antara tabel. Contoh, model relasional. Yang ketiga, model data fisik, menentukan bagaimana data disimpan secara nyata di dalam sistem basis data atau DBMS, termasuk tipe data dan struktur
penyimpanannya. Jenis model data berdasarkan struktur. Beberapa jenis model data berdasarkan strukturnya adalah 1. Model data hierarki. 2. Model data jaringan. 3. Model data rasional. 4. Model data berorientasi objek. Sekarang kita akan menjelaskan beberapa jenis model data, antara lain model data hierarki. Model data hierarki ini menyusun data dalam bentuk struktur pohon atau tree, di mana setiap data memiliki induk atau parents dan dapat memiliki banyak anak atau child. Ciri-ciri model data hierarki ada 3. Yang pertama, hubungan dan bersifat satu ke banyak. Yang kedua, akses data melakukan diri atas ke bawah. Yang ketiga, struktur data kaku dan sulit diubah. Sekarang contoh kecil. Struktur organisasi di sekolah, kepala sekolah, guru, dan siswa. Yang kedua, model data jaringan. Model data jaringan merupakan pengembangan dari model hierarki, di mana satu data dapat memiliki lebih dari satu induk. Hubungan data bersifat banyak kebanyakan. Ciri-ciri model data jaringan ada 3. Struktur lebih fleksibel dibandingkan hierarki. Hubungan dan lebih kompleks. Yang kedua. Yang ketiga, akses data lebih efisien untuk relasi yang rumit. Contoh, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah dan satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi kesimpulan, model data digunakan untuk menggambarkan struktur dan hubungan dalam data basis data. Model data hierarki cocok untuk data yang terstruktur sederhana, sedangkan model data jaringan lebih sesuai untuk data yang hubungan yang kompleks.